Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu bersama Pak Yasin dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian, pada minggu lalu kita telah melaksanakan penilaian tengah semester genap tahun 2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menghargai karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi dasar yang kedua, bersikap antusias terhadap persatuan dan kesatuan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah tempat tinggal. Kompetensi dasar yang ketiga, mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang keempat, melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah sebagai bagian utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah anak-anak, itu dia 4 kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah kalian diharapkan memenuhi 4 kriteria berikut ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, peran daerah tempat tinggalnya. Tujuan yang ketiga adalah menganalisis peran pejuang daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang keempat, kalian diharapkan dapat menunjukkan keterampilan mengamati karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, berikut ini kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai awal perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran yang ketiga, kita akan membahas mengenai peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Pada pertemuan keempat, upaya-upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan penelitian sederhana mengenai karakteristik daerah tempat tinggal kita masing-masing. Baik anak-anak, kita akan memulai ke pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita sebut NKRI. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa ini merupakan titik kulminasi atau titik puncak perjuangan rakyat Indonesia setelah serangkaian peristiwa yang syarat dengan pengorbanan jiwa dan raga. Ya, itulah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita tilik sejenak sejarah mengenai peristiwa yang memicu proklamasi. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Pasifik, Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau tidak ada pemerintahan yang berkuasa.
Perang Pasifik berkobar ketika Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 26 November 1941. Selang 4 tahun setelah peristiwa tersebut, Amerika Serikat membalas dengan menjatuhkan bom atom yang diberi nama Little Boy dan Fat Man di Jepang. Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Adapun Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Indonesia yang pada saat itu berada di bawah pendudukan Jepang tidak lagi diperhatikan. Pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia sudah tidak lagi menjalankan perannya sebagai penguasa sejak 14 Agustus 1945. Sementara itu, sekutu belum tiba di Indonesia. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi vacuum of power. Setelah Indonesia mengalami vacuum of power, terjadi beberapa rentetan peristiwa penting yang berujung pada pembacaan teks proklamasi. Peristiwa tersebut yaitu yang pertama peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa pertemuan dengan Jenderal Nishimura, perumusan teks proklamasi, dan proklamasi. Proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan pada hari Jumat pada pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan lantang. Gambar di samping merupakan teks proklamasi yang telah disusun, disempurnakan, kemudian diketik oleh Sayuti Melik di kediaman Laksamana Maeda. Dalam perumusan teks proklamasi, Insinyur Soekarno tidak secara sepihak memutuskan hasil rancangan teks proklamasi. Sikap Insinyur Soekarno itu wajib kita teladani. Insinyur Soekarno memperhatikan pendapat golongan muda dan golongan tua yang hadir. Naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi dan berkata, "Benar-benar saudara semua setuju." Semua hadirin yang datang dalam rapat tersebut mengatakan dengan bulat dan semangat, "Setuju." Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun secara singkat dan dalam keadaan genting. Meskipun demikian, kalimat dalam teks proklamasi kaya akan makna. Dilihat dari berbagai aspek, makna dalam kalimat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Aspek yang pertama adalah aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi merupakan suatu alat hukum untuk menyatakan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia telah terbebas dari segala bentuk penjajahan dan bebas menentukan nasib sendiri. Indonesia bukan negara persemakmuran atau negara bagian. Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dengan upaya dan usaha sendiri. Aspek yang kedua adalah aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Aspek yang keempat adalah aspek kultural.
Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek selanjutnya adalah aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri tanpa ada tekanan negara lain. Kegiatan politik tersebut dapat dilakukan karena bangsa Indonesia telah merdeka sehingga mampu menjalankan pemerintahannya sendiri. Aspek yang terakhir yaitu aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Proklamasi merupakan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah memudahkan langkah rakyat Indonesia meraih kemerdekaan secara mutlak. Sebagai bangsa yang menjunjung nilai ketuhanan, rasa syukur perlu ditanamkan dalam diri. Manusia yang tidak akan mampu mengubah apa-apa tanpa izin dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pembacaan teks proklamasi, Insinyur Soekarno melanjutkan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan tersebut memberikan gambaran wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian kemerdekaan. Itulah bentuk sikap religius para pendiri yang perlu diteladani. Untuk itu, awali setiap kegiatan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar setiap kegiatan dan aktivitas selalu dalam lindungannya. Nah, anak-anak, pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan terbebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan mengenai makna-makna proklamasi dan juga penjelasan mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia tidak didapatkan dengan mudah, namun dengan susah payah perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita jaga kemerdekaan ini dengan mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Apabila ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, dapat anak-anak tanyakan pada saat pertemuan di Google Meet atau dapat anak-anak tanyakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.